Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di podcast Teman Sahur Kamu. Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu ya, bintang tamu. Beliau ini di sekolah kita terkenal dengan apa ya? Pembina Paskibra gitu. Iya, Ya, betul. beliau ini bernama Bapak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sahurnya lancar gak Pak? Alhamdulillah sangat amat lancar. Dimas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong di podcast kali ini kita mau membicarakan tentang apa nih Pak? Di podcast kali ini, Bapak akan membahas yang banyak dilakukan oleh kalangan anak-anak Gen Z. Gen Z. Gen Z. Temanya yaitu terkait dengan digital Ramadan. Lebih kita fokuskan antara war tiket surga dengan war pushrank. Pusreng. Nah, Oke. itu adalah yang banyak kita temui di kalangan anak-anak remaja sekarang. Kenapa? Coba Bapak mau tanya dulu sama Dimas. Pernah nggak ketika hari-hari biasa itu atau pas waktu sekolah main gadget? Main gadget. Pernah? Pernah Pak. Pernah main game? Pernah banget. Khususnya push rank? Tentu. Rata-rata kalau push rank berapa lama? Paling sekitar 1 jam sampai 1,5 jam sih Pak. 1 jam sampai 1,5 jam, luar biasa waktunya. Nah, itu kalau misalkan kita berkaca, dilihat dari sisi waktu, itu sangat berlebihan. Iya. Nah, kenapa berlebihan? Kalau misalkan kita berbicara masalah waktu itu, apalagi di bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita gunakan seluruh anggota tubuh kita, terutamanya yang anak-anak Kenji kita lakukan sekarang push rank itu di jempol. Kenapa kita tidak alihkan ke yang lain? Ya, Gitu. beribadah ya Pak. Ya betul, khususnya ibadah. Ibadah itu kan bisa kita lakukan mengganti penggunaan jempol kita ke ibadah yang lain. Salah satunya yaitu bagaimana kita menggunakan tangan atau jempol kita untuk membaca kisah-kisah Nabi. Betul. Kenapa kita tidak menggunakan seperti itu? Karena sekarang lebih mudah ya Pak, apalagi Betul. teknologi gitu. Betul, teknologi. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan gadget itu hanya untuk bermain game, ya tidak untuk ibadah, itu waktunya terbuang dengan Sia-sia. sia-sia, jelas, ya kan? Kalau misalkan kita membaca kisah-kisah Nabi, mulai dari kisah Nabi Nuh, ya kan? Kisah Nabi Nuh itu terkenalnya dengan apa? Dengan perahunya. Dengan perahunya. Iya. Kalau misalkan kita membacanya dari awal sampai dengan tuntas, pasti kurang lebihnya ada mungkin ya dapat 1 jam atau 1,5 jam sampai dengan tuntas. Itu kita tholabul ilmi juga. Iya betul. Ya kan, mendapatkan ternyata hikmahnya kita memahami cerita daripada kisah Nabi Nuh itu apa, kisah Nabi Ibrahim itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada itu, kenapa kita tidak menggunakan mulut kita atau rasa emosional kita itu ke yang lainnya? Contoh, kalau misalkan kita itu menitik fokuskannya ke main game, pasti kan emosi kita itu, Iya, betul. ya kan? Apalagi kalau misalkan Kalah. Biasanya kan tadi kalau misalkan kata Dimas, main push rank itu biasanya 1 jam sampai 1,5 jam. Itu pun kalau misalkan menang. Iya betul Pak. Kalau misalkan kalah, Iya, rugi sih. rugi. Rugi banget. Nah, rugi Betul. banget kalau misalkan rasa emosionalnya itu muncul, pasti terus-terusan ingin main lagi, dan waktunya akan terus bertambah dan pasti lupa dengan waktu. Ya, karena Dimas juga pernah lihat teman pas push rank tuh pas kalah ya Pak. Ya, Itu bahasa binatang-binatangnya keluar Pak. luar biasa, Bang. Itu pasti mengurangi ke dalam pahala kan Pak. Betul, pahanya pasti berkurang. Apalagi
tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik, betul. kemudian juga emosinya juga meluap-luap, ya kan, harus bisa menahan diri. Setidaknya kalau misalkan kita dengan ibadah, entah itu dengan zikir, entah itu dengan sholawat, dan bisa menggunakan satu hari menghafal berapa ayat, Berapa surat ya Pak? berapa surat. Kalaupun misalkan berat masih ayat-ayatnya, kalau misalkan surat-surat yang panjang-panjang, kenapa kita tidak menghafalkan juz amma saja yang Ya, yang 30 pendek-pendek ya, ya, Pak? 30 surat terakhir ya? 30 surat terakhir atau 30 surat 30 juz 30 yang ya? 30 juz. Ya, juz 30 ya. Juz 30 Juz ya. 30. Kenapa tidak menghafalkan itu kan? Waktunya kalau misalkan 1 jam bisa mungkin untuk menghafalkan berapa dua surat, surat, 2 surat, 3 surat itu bisa. Itu kan menambah pahala kembali. betul. Seperti itu. Gini Pak, Dimas mau tanya dong, gimana sih pendapat Bapak nih tentang ya yang tadi main game itu tujuannya buat ngebuburit gitu? Nah, tujuan ngabuburit tapi main game. Iya. Iya. Kalau misalkan dari pandangan Bapak, sebetulnya kalau membatasi waktu tidak masalah. Iya, betul. Tapi kebanyakan itu anak-anak sekarang tidak dibatasi waktunya. Yang tadi Bapak sampaikan di awal, anak-anak zaman sekarang kalau misalkan main game, apalagi sudah kalah dan kemudian rasa emosinya terpancing kembali dan ingin main game lagi, waktunya kan akan terus bertambah main sampai lupa waktu sholat. Aduh, nanggung. Habis nanggung, main lagi. Aduh, terlewat, nanggung lagi. Ujung-ujungnya sampai azan maghrib tiba. Ya kan? Dan itu tidak baik juga untuk kesehatan. Pertama untuk kesehatan. Kedua, waktunya terbuang juga dengan sia-sia. Yang seharusnya dalam bulan suci Ramadan itu kita mencari pahala sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, malah terbuang dengan sia-sia dengan full main game seharian. Padahal bisa dipakai buat bantu orang tua ya Pak. Betul. Buat siapin buka ya. Iya, bisa untuk membantu orang tua dengan membereskan hal apapun di rumah yang kiranya itu sifatnya membantu orang tua atau persiapan buka puasa. Gitu. Ya, kemudian ini Pak, Dimas mau tanya lagi nih. Bapak kan sudah lebih tua nih ya. Udah tua. Dari Dimas. Dari Dimas. Apa sih Pak perbedaannya, apa sih PBS-nya bulan Ramadan 10 tahun yang lalu sama yang sekarang gitu? Vibes antara Ramadan angkatan Bapak berarti ya? Ya. Bapak dengan angkatan anak sekarang itu sangat jauh perbedaannya. Dimulai dari sisi zaman ya. Kalau zaman-zamannya Bapak itu HP tidak secanggih zaman sekarang. Kalau dulu itu gadgetnya memang udah memegang gadget, cuma mungkin dibatasi oleh orang tua. Kemudian juga gamingnya juga berbeda dengan game angkatan-angkatan dulu. Dan kebanyakan memang kalau zamannya Bapak itu bulan Ramadan itu lebih banyaknya diisi dengan madrasah atau madrasah-madrasah. Kalau pulang sekolah itu zaman-zamannya Bapak jam pulang sekolah itu kan berarti kalau hitungannya SD ya. Hitungannya SD pulang jam 1. Jam 1:30 itu sudah mulai masuk madrasah. Jadi waktu itu kebanyakannya habisnya ya di madrasah. Gitu. Itu kebanyakannya baca Quran Pak. Baca Quran, kemudian juga lebih kepada sejarah-sejarah Islam. Kemudian juga berkaitan dengan penghafalan surat-surat, menulis surat-surat. Dan itu memang luar biasa didikan-didikan zaman dulu dengan zaman sekarang memang tantangannya sangat luar biasa ya. Kalau anak-anak sekarang kan memang zaman vibes-nya itu lebih kepada war bukber, kemudian juga war apalagi war pusreng ya kan. Karena menghabiskan waktunya itu ya seperti itu kalau anak-anak zaman sekarang. Dan kalau saran Bapak sih lebih kepada harus dibatasi waktunya agar kegiatan Ramadan kita selama 30 hari itu bisa berjalan dengan hikmah, kemudian juga mendapatkan pahalanya yang luar biasa, dan 30 hari kita bisa mengisi dengan semua kebaikan-kebaikan agar kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Oh iya. Kalau malamnya nih Pak, kan setahu Dimas ya sekarang itu
di kampung Dimas nih, kalau udah taraweh biasanya tadarus, apakah itu sudah terbiasa dari dulu gitu? Sangat terbiasa dari dulu. Terbiasa dulu, dan itu selepas tarawih selesai. Ya. Selepas tarawih selesai, bahkan mungkin kalau zaman dulu itu sampai jam 11, sampai jam 12 di musola atau masjid itu masih terkumandangkan ayat-ayat Al-Quran, dan itu biasanya suka diisi oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil, kalau misalkan mungkin bisa disebut dengan ikatan remaja masjid ya. Kalau di setiap masjid kan memang suka ada seperti itu, dari zaman dulu juga sebetulnya ada, cuma memang tidak ada nama-nama ikatan remaja masjid, nggak ada, cuma perkumpulan anak-anak ngaji biasa aja gitu. Kalau bapak dulu pas zaman SD itu di pondok pesantren. Pondok pesantren itu bukan bapak mondok, tapi lebih kepada sholatnya dari mulai buka puasa itu di area pondok pesantren bareng sama orang tua, nenek, dan sampai pukul 10 ngaji itu. 10 malam. Oke, Pak, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah sangat amat lancar. Mudah-mudahan 30 hari ke depan kita semuanya bisa melaksanakan puasa dengan baik, dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun, dan menjalankan waktunya sesuai dengan timing yang tepat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu selama 24 jam, apalagi ketika puasa, itu hanya dengan bermain gadget dan pusreng. Ya. Gitu. Oke, Sobat Winners. Jadi dari pembahasan tadi, kesimpulannya tuh digital itu bagaimana kalian bisa memanfaatkannya. Itu digital itu bisa menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif, Pak. Betul. Gitu. Ya, mungkin ada lagi? Mudah-mudahan intinya kalau misalkan dari Bapak, kesimpulannya itu adalah jangan sampai kita selama berpuasa menghabiskan waktu hari-hari kita betul, hanya dengan bermain gadget. Kalaupun mau main gadget, silahkan diatur waktunya. Jangan berlebihan. Kalau misalkan memang masih terbata-bata mengajinya, kita kan bisa mendengarkan murotal di gadget. Jadi sama-sama ada kebaikan. Karena waktu yang kalian pakai juga bisa dipakai buat yang ya contohnya bantu orang tua ya Pak, tadi yang sudah kita bahas, terus baca Quran, sholawat, tadarus, itu bisa kalian pakai karena di bulan Ramadan ini pahala kalian dilipat gandakan ya Pak. Betul, sangat dilipat gandakan. Dan juga yang hal-hal negatifnya itu juga sama, di 2 kali lipat kan digandakan ya Pak. Betul, digandakan juga. Begitu. Oke, terima kasih ya Pak sudah mengisi podcast kita kali ini. Ya, sama-sama. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Kita tutup dan sampai berjumpa lagi di podcast teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.